Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Amal Pemawati. Saya Administrasi Manajemen. Saya Indah Kusmawardani. Kami dari kelompok 3 Akuntansi Pemerintah Daerah akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana proses akuntansi BPKD DKI Jakarta. Stay tune. PP12 ya tahun 2019 ya 2019 ya tahun 2019. Nah terus kemudian kami juga ada peraturan lokal di Pemprov DKI-nya yaitu disusun melalui Pergub kita ada Pergub tahun nomor 161 tahun 2017 itu tentang kebijakan akuntansi. Situ tuh yang mengatur atas misalnya pelakuan akuntansi untuk akun-akun tertentu, misalnya untuk persediaan seperti apa, untuk aset tetap itu seperti apa gitu kan. Nah itu ada Pergub 161, kemudian ada yang Sisdur itu yang dulu Pergub kebijakannya satu lagi yang 27. ya ada perubahan dari Beberapa 161 akun. itu ada perubahan di beberapa akun di Pergub 27 tahun 2019. Nah kemudian ada Pergub Sisdur, sistem dan prosedur akuntansi itu bakal diupdate. Nah kemudian untuk basisnya kita sudah pakai accrual basis. Nah kalau untuk saat ini yaitu tadi kita nyusun laporan keuangan 2 kali periode. Nah kita sekarang sudah ada sistemnya namanya SIPD, sistem SIPD. Ya. Apa sistem informasi keuangan daerah yang digunakan di BPKD Provinsi DKI Jakarta dan mulai digunakan tahun berapa? Nah, ini pertanyaan jadi kedua nih. itu kita ada namanya aplikasi SIPD, Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebenarnya, tapi disingkatnya SIPD. Jadi SIPD itu dulu adanya kayaknya awal banget tahun 2015 ya. Sejak awal ya kayaknya. Ya, kalau nggak salah 2015 namanya dulu SIPKD namanya, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah kemudian di SIPKD itu terdiri dari berbagai macam, nggak cuman pelaporan keuangan tapi juga penatausahaan. Jadi dia satu sistem aplikasi besar yang menaungi antara penatausahaan dan pelaporan itu dalam satu SIPD. Jadi kalau kita bikin alur keuangan pemerintahan itu kan ada penganggaran. Dari penganggaran terus kemudian ada penatausahaan, kemudian ada pertanggungjawaban, itu pelaporan. Nah, kalau untuk aplikasi, untuk penganggaran kita ada namanya Smart Planning Budgeting. Nah, SPB. Ya, Smart Planning Budgeting. Planning Budgeting ini sebelumnya saya jelasin dulu ya struktur ini. Apa namanya? Struktur organisasi. Jadi di DKI itu ada 745 ya. Ya. Ada 745 SKPD. Jadi 745 SKPD ini mempunyai DPA masing-masing. Jadi dia punya anggaran masing-masing nih. Mereka mengelola anggarannya mereka masing-masing. Nah, dari 745 SKPD ini ada SKPD penggabung yang menaunginya. Jadi dari 745 ini ada kecamatan, kelurahan, kemudian ada suku dinas kan pernah dengar kan? Kayak misalnya ngurus perizinan tuh ada suku dinas gitu kan. Nah, itu di bawah Pemprov DKI semua tuh. Tapi setiap SKPD ini ada yang di atasnya lagi, induknya lagi. Namanya SKPD penggabung. Kita bacanya itu sebagai SKPD penggabung. Itu ada 43 SKPD penggabung. Contoh. Nah, kemudian dari SKPD induk ini nanti disatukan menjadi satu provinsi. Nah, itu alurnya seperti itu. Nah, jadi pada saat penganggaran
SKPD nyusun anggaran nih sendiri-sendiri kan, nyusun anggaran sendiri-sendiri, itu mereka input dalam smart planning budgeting. Nah kemudian untuk penganggaran pun juga pada saat mereka nyusun, dia tetap dimonitoring oleh SKPD induknya tadi, SKPD penggabungnya. Nah kemudian mereka lanjut ke penata usahaan. Ini pas saat penata usahaan itu sudah masuk ke aplikasi SIPD tadi, yang sistem pengelolaan keuangan daerah. Nah di situ nanti mereka di penata usahaan ini, di dalam situ nanti mereka merealisasikan anggaran. Mereka melakukan belanja. Terus kalau untuk sisi penerimaan, mereka berarti menerima pendapatan gitu kan. Kalau untuk SKPD pemungut atau SKPD menerima pendapatan itu ada Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Terus kemudian ada DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Terus kemudian ada beberapa SKPD yang menerima pendapatan. Nah nanti itu mereka akan mencatatnya atau merekodnya di dalam SIPD penata usahaan. Kalau untuk pengeluaran itu mereka akan input dari mulai pengajuan dana, jadi mereka minta nih ke kas daerah. Jadi uangnya itu ada di kas daerah. Jadi kita ada satu namanya BUD, Bendahara Umum Daerah. Nah itu atau kita sebut dengan kas daerah. Uangnya itu kan ada di sana. Nanti pada saat SKPD-nya mau belanja, dia bikin surat permintaan dana atau SPD itu ke BUD. Nanti dia akan dapat dana, baru mereka bisa membelanjakannya. Nah untuk belanjaannya ini dia ada yang prosedur langsung atau LS, itu LS langsung ke pihak ketiga dibayarkan oleh BUD, atau dia BUD-nya langsung kasih ke bendahara SKPD. Itu sama kayak mirip petty cash ya, kas kecil. Jadi nanti itu akan di revolving pada saat mereka sudah habis nih dananya. Misalnya mereka yang awal pertama 1M, terus kemudian sudah habis, nah jadi mereka nge-revolving kembali gitu. Nah dari semua transaksi yang mereka lakukan itu di penata usahaan per 30 Juni ataupun per 31 Desember itu di cut off di dalam sistemnya, itu ditarik dan masuk ke dalam aplikasi yang bagian pelaporan atau kita sebut dengan aplikasi LPG-nya SIPD. Nah kemudian pada saat penyusunan laporan keuangan SKPD masing-masing itu dia akan bikin jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya itu terdiri dari persediaan akhir, kemudian pencatatan piutang akhir, dan utang atau belanja dibayar muka, pengakuan belanja dibayar di muka. Nah itu mereka input di dalam sistem LPG SIPD. Nah nanti pada saat sudah mereka input, nanti jadilah laporan keuangan SKPD. Nah laporan keuangan SKPD ini dalam sistem aplikasi itu nanti akan digabungkan ke induknya masing-masing tadi. Nah dari induknya masing-masing itu nanti akan digabungkan jadi laporan keuangan provinsi. Nah di kita pada saat penyusunan laporan keuangan ini ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap rekonsiliasi, itu kita mengkonfirmasi kesesuaian data keuangan dari pihak kami nih BPKD ke SKPD, kita konfirmasi datanya sudah sesuai belum dengan dokumennya atau sudah sesuai belum dengan realnya. Nah kemudian itu jadilah laporan keuangan on review namanya. Nah kemudian tahap selanjutnya adalah tahap review. Jadi laporan keuangan yang disajikan oleh SKPD itu akan diperiksa oleh semacam audit internalnya Pemprov DKI, itu namanya inspektorat. Kalau di kita inspektorat, mereka akan memeriksa laporan keuangannya SKPD. Nah kemudian jika pada saat pemeriksaan itu biasanya ada jurnal koreksi. Nah jurnal koreksinya itu jurnal koreksi review namanya. Nah setelah ada jurnal koreksi, dibikinlah laporan keuangan. Kalau akhir tahun berarti laporan keuangan unaudit. Nah kemudian tahap berikutnya itu adalah audit BPK atau audit dari pihak eksternal. Nah di audit BPK itu biasanya mereka mengaudit laporan keuangan, pokoknya semua hal yang terkait dengan keuangan. Nah itu mereka juga ada cek fisik juga. Nah mereka juga ada tuh nanti akan muncul
jurnal koreksi audit. Nah kemudian pada saat setelah kita masukkan jurnal koreksi audit itu jadilah laporan keuangan audited. Nah laporan keuangan audited ini yang nanti kita publish dan nanti di PPID, di website PPID. Nah nanti ini bisa diakses oleh masyarakat jika masyarakat ingin tahu kan, karena kan kita stakeholdernya kita kan masyarakat, jadinya salah satunya kan masyarakat, jadinya kita publish di situ. Jadi yang sudah audited yang kita publish sudah diperiksa oleh BPK gitu. Jadi itu yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Jadi untuk transaksinya itu dia nggak lewat bukan yang transfer lewat mobile banking itu nggak. Jadi sudah ditanam di aplikasinya pada saat mereka SIPD itu ya? Iya, di SIPD itu. Jadi pada saat mereka datang barang gitu kan. Kemudian dia catat itu sebagai pembelian. Dia input itu sebagai pembelian di BKU, nanti dia akan klik transfer di aplikasi SIPD itu, klik transfer, nah itu akan langsung transfer ke pihak ketiganya. Nah, jadi itu udah. Sistem SIPD itu nggak cuman aplikasi untuk pencatatan saja, tapi juga bisa digunakan sebagai aplikasi untuk pembayaran. Gitu. Kami bekerja sama dengan Bank DKI untuk transaksi pembayaran itu gitu. Dari SKPD ngajuin mau belanja, tadi kan Mbak Hira cerita ada jenisnya langsung, ada yang kayak petty cash gitu. Nah kalau misalkan sistemnya mau manapun ya, dua-dua itu tetap non tunai gitu. Jadi langsung dari kalau yang langsung itu dari BUD tadi yang Mbak Hira cerita, BUD langsung ke pihak ketiga. Jadi misalnya beli ATK lah, dan ATK dia, kalau yang LS tuh yang gede ya pekerjaan misalnya konstruksi itu langsung dari BUD tadi, dari rekening BUD masuk tadi ke sistem pencatatan yang SIPD, terus nanti langsung ngelink juga ke Bank DKI karena udah kerjasama kan, nanti langsung masuk ke rekeningnya penyedia jasa konstruksi itu. Nah apakah dalam laporan keuangan terdapat tenggat waktu pemenuhan? Jika lewat dari tenggat waktu, bagaimana konsekuensinya? Kalau tenggat waktu kita kayak tadi ini laporan keuangan laporan keuangan ya yang tadi saya sampaikan kan, penyusunan laporan keuangan ada 2 kali, 30 Juni dan per 31 Desember. Kalau untuk yang per 31 Desember kan tadi ada tahapan-tahapannya tuh, ada tahap rekonsiliasi, ada tahap review dan audit. Nah kalau yang rekonsiliasi itu kita batas waktunya sampai 31 Januari. Kemudian untuk yang review itu sampai dengan 31 Maret. Nah kalau jadi tadi unreview itu per 31 Januari. Jadi SKPD harus selesai menyusun laporan keuangan unreview, semua SKPD nih termasuk penggabung itu per 31 Januari. Nah kemudian untuk yang unaudit sebelum kita unaudit tadi yang diperiksa sama auditor internal atau inspektorat sampai dengan 31 Maret. Nah jadi kita sudah harus selesai menyusun laporan keuangan unaudit itu per 31 Maret. 31 Maret itu kita serahkan ke BPK laporan keuangan audit. Permendagri 77 tahun 2020. 77. Jadi laporan keuangan unaudit pemerintah daerah maksimal diserahkan kepada BPK itu 3 bulan sejak tahun anggaran berakhir. Kita mengeluarkan opini ya Mbak Haira atas ini nih, atas laporan keuangan yang. Jadi kalau kami Pemprov DKI ini sudah 5 tahun berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK sejak tahun atas laporan keuangan tahun 2017 kan sampai 2021 ya, 2017 sampai 2021. Kalau pemerintahan transparansi kita, karena tadi juga kita sudah menyediakan keterbukaan informasi publik kan itu udah oke, transparansi. Terus yang kedua tadi akuntabilitas Iya bisa, karena kita kan juga tadi proses yang panjang tadi dipertanggungjawabkan, dijelaskan. Nah setelah dari BPK pun ada lagi nanti pertanggungjawaban sama DPR di keuangan daerah. Berarti kalau di kementerian tuh contohnya kayak ada Kementerian Keuangan, nah kita mungkin bisa dibilang perannya kayak gitu juga. Jadi mengelola uang yang ada di Pemprov. Nah itu kita fungsinya ya kayak Menteri Keuangan aja, bikin sistem yang tadi nih SIPD tadi. Nah,
kita bangun sistem tadi tuh, di mana bendahara nyata terus langsung link ke bank. Nah itu kita bikin itu satu flow dari penganggaran sampai dengan tanggung jawaban. Ya, jadi di BPKD ini itu ada empat bidang nih kok. 4 bidang. Itu ada bidang akuntansi, bidang pembinaan, ada 5 bidang ya kita ya? 5 bidang akuntansi. Bidang akuntansi itu untuk laporan keuangan, jadi kita istilahnya memonitoring SKPD untuk menyusun laporan keuangan gitu kan. Terus kemudian ada bidang anggaran. Bidang anggaran ini bagi jadi 2, anggaran kesra dan anggaran pemerintahan. Iya. Ya, anggaran kesra dan anggaran kesejahteraan rakyat itu pembagian ini asisten ya? Ya, asisten gubernur. Asisten Sekda. Ya. Nah, jadi ada anggaran kesejahteraan dan anggaran pemerintahan. Jadi mereka itu yang istilahnya compile atau memonitoring SPB tadi, Smart Planning Budgeting, yang tadi diinput sama SKPD. Nah, terus kemudian ada bidang perbendaharaan. Nah, ini nih yang selaku BUD atau kas daerah. Nah, ini nanti yang tugasnya monitoring, mengkontrol pada saat pencairan dana ke SKPD ataupun memvalidasi penerimaan pendapatan dari SKPD pemungut tadi. Terus kemudian yang kelima ada bidang pembinaan. Bidang pembinaan ini yang menaungi untuk bikin kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian kita juga ada namanya di BPKD itu ada di wilayah-wilayah. Di wilayah-wilayah namanya SBPK, Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi itu tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari perbendaharaan tadi atau kas daerah. Jadi pada saat nanti pencairan dana untuk SKPD yang ada di wilayah Jakarta Pusat, berarti nanti yang mencairkan dana itu adalah SPPK Jakarta Pusat. Dia berarti semua pertanyaan-pertanyaan dan semua yang ditanyakan oleh adik-adik sudah kami jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching.